sama halnya dengan alat reproduksi pada wanita, ketika masih berhimpitan dengan organ tubuh yang lain juga terasa rumit untuk dipelajari. Nah, untuk memudahkannya maka kembali di sini. Nah, dipisahkan dari alat reproduksi yang lain. Ingat bahwa ini hanya sebuah gambaran secara umum. Faktualnya masing-masing pasti berbeda. Gak usah mempermasalahkan ukurannya, bentuknya. Yang penting kalian tahu bagian-bagiannya beserta fungsinya. Ya. Bagian yang menggelantong ini adalah yang disebut dengan testis. Nah, testis ini hanya digantungkan pada sebuah saluran yang sangat kecil, panjang. Makanya agar testis tidak terus turun ke bawah, karena mengingat untuk menggantungnya cuma kecil, maka testis itu ditempatkan dalam suatu kantong. Nggak main-main, kantongnya ini dari kulit nih. Nah, cukup elastis. Kantong testis itu disebut dengan skrotum. Skrotum, ini kantongnya. Skrotum. Di dalamnya terdapat testis. Nah, ini Wahyu perlu diperhatikan, Wahyu. Secara umum, ketika orang itu normal tidak ada kelainan, maka testis itu jumlahnya ada sepasang. Namun ada kalanya testis itu hanya satu, karena suatu hal mungkin karena ketika masih berada di dalam kandungan ada virus atau ada bakteri sehingga mengakibatkan salah satunya menjadi tidak berkembang. Makanya syaratnya harus sempurna 2, itu kalau untuk kurban. Bentar lagi kan masuk bulan kurban kan. Nah, jadi kalau memilih hewan kurban harus dipilih yang betul-betul sempurna. Testisnya ini jangan juga 2, jangan hanya satu. Kalau satu itu sangler namanya, nggak boleh, nggak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Oke, nah, nggak usah berkepanjangan. Fungsinya aja sekarang. Kalau skrotum itu fungsinya adalah untuk tempatnya testis ini, maka di testis sendiri ini banyak fungsi penuh dengan pembuluh darahnya. Kalau pada wanita tadi ovarium sebagai pabriknya telur, maka pada pria pabriknya sperma ini adalah testis. Nggak usah khawatir mengenai ukuran besarnya, karena testis ini dalam setetes air sperma itu sebenarnya sudah terdapat ribuan sel sperma, dan dari ribuan sel sperma itu hanya satu saja nanti yang bisa membuahi sel telur, yang lainnya akan mati. Jadi kalau selama ini ada isu itu pantas saja nakal, memang itu anak hasil arisan misalnya, itu tidak akan terjadi, karena meskipun dalam satu hari berkumpul dengan beberapa orang misalnya, maka nanti yang akan membuat cuma satu. Contoh, di rumah kan ada ayam gitu ya, PT ayam PT. Yang namanya ayam betina ketika sudah musim masanya bertelur itu kan lembek, leter gitu ya, leter kemana kemari, kayak manggil gitu ya. Nah, akhirnya pejantan juga tertarik juga datang. Nah, yang datang biasanya tidak hanya satu, tapi pada akhirnya yang mampu mengawini hanya satu sebagai pemenangnya kan gitu, yang kalah akan tersisih. Tapi nanti lain waktu akan datang lagi, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam satu hari ayam betina itu bisa kawin 4-5 kali. Tapi yang membuahi tetap hanya satu sel sperma saja. Oke, menghasil sperma. Namun sel sperma yang dihasilkan oleh testis ini
belum merupakan sel sperma yang sempurna atau belum matang. Maka untuk mematangkannya sel sperma diteruskan ke saluran ini yang disebut dengan epididymis. Ini tempat untuk pematangan sel sperma, penuh dengan pembuluh darah, penuh dengan saraf. Makanya seringkali seorang pemain bola ketika tanpa sengaja terjadi suatu musibah, bolanya kena bagian ini sakitnya luar biasa. Ini sangat peka karena bagian ini menusarap. Nah, ini setelah terjadi pematangan di sini anak-anak, maka sel telur akan dikirim, dibawa naik melalui saluran yang kecil panjang. Nah, kecil panjang ini yang disebut dengan vas deferens. Vas deferens masuk, naik. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam suatu kantong. Di sana yang disebut kantong ini adalah fascicula seminalis, kantong sperma. Di sini menghasilkan cairan yang berfungsi untuk memberi makan sel sperma. Jadi sel sperma itu hidup, harus ada makan, harus ada protein. Makanya untuk mendapatkan sel sperma yang berkualitas, perlu asupan protein yang bagus. Tidak cukup sekedar makan. Nah, karena ini untuk mendapatkan sel sperma yang berkualitas perlu protein yang bagus. Sehingga protein itu salah satu fungsinya kan untuk membentuk sel-sel yang baru, kan begitu. Oke. Di sini. Nah, di dekatnya ini, di bawahnya ini ada kelenjar yang namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini fungsinya untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Apa fungsinya? Untuk memelihara, menjaga kesehatan sel sperma dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam. Jadi ini perlu kelenjar prostat. Nah, oleh karena itu di sini berhenti sejenak untuk dipelihara, dijaga oleh kelenjar prostat. Makanya yang namanya prostat itu yang punya hanya laki-laki. Perempuan tidak ada kelenjar prostat, yang ada hanya laki-laki saja. Seringkali kelenjar prostat ini bermasalah ketika sudah berusia lanjut. Ini terjadi infeksi, terjadi pembengkakan. Akibatnya kalau terjadi pembengkakan akan menekan saluran sperma atau saluran kencing. Dampaknya ketika mau buang air kecil, sakitnya luar biasa. Itu katanya, Pak Guru juga nggak ngalamin kok. Katanya begitu, sakitnya luar biasa. Nah, makanya karena ini terjadi pada orang yang usia lanjut, sudah tidak punya harapan lagi untuk memperoleh keturunan, jalan pintasnya, maka ini harus diangkat, dioperasi. Tidak masalah, karena sudah tidak berharap untuk memperoleh keturunan lagi. Jadi sel sperma rusak ya sejarno. Nanti tinggal dibuang saja. Oke, lanjut ke bawah, ini bagian yang kecil. Ini namanya kelenjar Cowperry. Nah, kelenjar ini menghasilkan cairan yang sangat bening, bukan putih tapi bening. Fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk mensterilkan saluran sperma atau yang disebut dengan ureter. Ureternya di sini. Nah, kemudian ini bersihkan sampai ureter, sampai uretranya. Jadi makanya pada laki-laki sebelum munculnya keluarnya sel sperma mesti didahului dulu
dengan munculnya cairan yang sangat bening itu untuk mensterilkan. Kalau enggak, karena ini fungsinya kan bukan hanya untuk mengeluarkan sel sperma, juga sebagai saluran air kencing. Jadi saluran ini difungsi, suatu saat untuk mengeluarkan sel sperma, di saat yang lain adalah untuk pengeluaran air kencing. Air kencing itu sifatnya kan ya ngono kuwi lah pokoknya. Ya kan? Nah, makanya itu agar tidak sel sperma itu terjadi kontaminasi, terjadi pencemaran, maka disterilkan dulu. Nah, setelah itu keluar, maka baru nanti disusul keluarnya sel sperma melalui ureter, teruskan pada uretra ini melalui penis. Nah, yang terakhir ini adalah penis, alat kelamin wanita pria bagian paling luar. Jadi kalau dalam hal ekskresi ini adalah untuk pengeluaran zat sisa yang berasal dari sisa-sisa tubuh kita yang ditampung melalui kantong kemih, hasil penyaringan dari ginjal, tampung sana, keluarkan dalam bentuk air kencing. Tapi dalam hal alat reproduksi, penis ini fungsinya untuk memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita. Paham kan? Oke, jadi karena ini sangat erat, saya sarankan bagi anak-anak laki-laki untuk menjaga dan memelihara kesehatan sel sperma, pemilihan CD yang tepat sangat berpengaruh. Jadi pemilihan CD yang tepat sangat berpengaruh karena kaitannya dengan suhu. Kalau ini terlalu sumuk, panas, nggak baik untuk kesehatan sel sperma. Maka pilih dengan bahan yang paling bagus. Jangan menggunakan CD yang diperuntukkan untuk penderita hernia. Penderita hernia itu ada CD khusus yang terbuat dari semi karet gitu, elastis, kuat, itu tidak bagus karena tidak bisa menyerap keringat, juga tidak bisa menyesuaikan suhu di luarnya. Itu kurang bagus. Oke, saya kira ini saja anak-anak, pelajari dulu. Itu di buku paket kalian mungkin sudah ada, mulai dari insya Allah mulai dari halaman 8 itu sudah ada gambar-gambarnya. Nanti mungkin di pertemuan yang lain apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan kepada bapak atau ibu guru yang mengampu pelajaran kalian. Oke? Saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi orang yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.